Karena yang aku lihat itu bukan lampu, itu jeruan manusia, jantung, paru-paru dan usus. Dan di atas jeruan yang menyala itu ada kepala seorang perempuan yang berambut panjang. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani ya. Harus sehat keduanya loh. Soalnya kali ini saya akan bercerita tentang kengerian yang bisa bikin kalian sport jantung. Cerita tentang makhluk yang dulunya endemik di Pulau Kalimantan. Emang penyakit doang yang bisa endemik? Karena penyebaran penduduk Indonesia, maka hal-hal mistis pun ikut menyebar meskipun nggak semasif virus corona. Kisah ini cukup panjang. Jadi sebelum saya memulai membacakan cerita, ada baiknya kalian siapin kopi dulu. Dan bagi kalian yang mendengarkan sambil jalan menuju tempat kerja, tetap hati-hati dan konsentrasi. Oke, saya akan memulai membacakan cerita milik akun Facebook bernama Indra Ramadan. Sebuah kisah nyata yang berjudul Teror Kuyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Sari yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk bercerita di podcast ini. Kisah ini terjadi di kota Kuala Tungkal, Provinsi Jambi antara tahun 2001 atau 2002-an. Sebelumnya, aku beritahukan bahwa nama-nama di sini aku samarkan semua. Aku bukan penduduk asli kota Kuala Tungkal, tapi karena setelah lulus sekolah, aku belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya aku diminta paman yang tinggal di sana untuk tinggal bersamanya. Selain untuk menemani tante yang sering ditinggal paman bekerja, katanya di sana banyak lowongan pekerjaan. Hal terakhir inilah yang menarik minatku untuk pergi ke sana. Tempat tinggal pamanku berada di jalan dengan inisial P. Di sana memang tidak ada nama dusun. Nama-nama wilayah ditandai dengan nama jalan. Karena cuma lulusan SMA, mencari pekerjaan di sana ternyata bukan hal yang mudah. Sudah sebulan lebih aku tinggal di sana, aku belum juga mendapatkan pekerjaan yang cocok. Hari-hariku di sana aku isi dengan menemani tante yang memiliki 2 anak kecil dan 1 bayi. Selepas maghrib, biasanya aku bergaul dengan pemuda setempat. Selain butuh teman, siapa tahu bisa membuka jalan pekerjaan. Dari pergaulan itu, aku mendapatkan 2 teman dari Lampung. Karena merasa berasal dari tempat yang sama, akhirnya kami menjadi akrab. Untuk sekedar diingat, di sana mayoritas penduduknya berasal dari suku Banjar Kalimantan, Melayu, Bugis, dan sisanya dari suku Jawa. Sementara tanteku, istri dari pamanku adalah orang Dayak Banjar. Oh iya, 2 temanku ini, Ian dan Hari, tinggal di jalan PL beserta keluarga mereka. Kalau dari tempat tinggalku menuju rumah mereka membutuhkan waktu sekitar 25 menit dengan sepeda dan harus melewati rawa-rawa yang panjangnya sekitar 1 km. Di sepanjang rawa-rawa itu ada 1 jembatan yang di kiri kanannya semak belukar. Suatu hari, aku dan Ian janjian ke rumah Hari. Di sana ada acara makan-makan. Adik Hari yang cewek berulang tahun. Lumayan makan-makan gratis dan bisa ketemu teman-temannya Irma, adik Hari. Sementara di rumah tanteku nggak ada kendaraan bermotor. Tapi untunglah sejak aku tinggal di sana, paman membelikanku sepeda gunung. Selepas maghrib, aku mengayuh sepedaku menuju rumah Hari yang berjarak kira-kira
3 kilometer. Sebenarnya tanteku melarang keras aku keluar setelah maghrib, karena akhir-akhir ini ada rumor tentang kuyang di Jalan P. Tante merasa takut di rumah bersama anak-anaknya. Saat itu aku belum begitu peduli soal kabar adanya kuyang yang meneror wilayah kami. Aku juga gak tahu bentukannya seperti apa. Cuma kabar yang kudengar, kuyang mengincar darah bayi dan anak-anak. Tapi demi kenalan dengan teman-teman Irma, aku meyakinkan tanteku bahwa semuanya aman. Dan usahaku itu membuahkan hasil. Di sana acaranya rame. Kami bertiga puas cuci mata. Sayangnya pas acara baru mulai, hujan turun deras sekali. Kami bertiga yang awalnya nongkrong di luar, akhirnya masuk ke dalam rumah. Jam 10 malam, hujan mulai berhenti. Tinggal gerimis-gerimis kecil. Karena keasikan caper di depan teman-temannya Irma, gak terasa malam mulai larut. Aku lihat jam di dinding rumah Hari sudah menunjukkan jam 11 malam. Wah, bakal dimarah tante nih pulangnya kemalaman. Aku segera pamit dan kembali mengayuh sepedaku untuk pulang. Hari sempat memintaku supaya menginap karena gerimis belum berhenti dan aku cuma bawa sepeda. Tapi aku memaksa pulang demi menjaga citra cowok tahan banting di depan cewek-cewek itu. Juga takut dimarahi tanteku. Mungkin karena udah malam dan gerimis pula, sepanjang jalan aku gak menemui satupun orang di jalan, baik itu pejalan kaki maupun pengendara motor. Saat mulai melintasi rawa-rawa, nyaliku mulai ciut. Jalanan sangat gelap, gak ada satupun lampu jalan. Dan di beberapa bagian aspalnya rusak. Walaupun cuma gerimis, setelah mengayuh sejauh 2 km, kepala dan punggungku basah. Aku mulai kedinginan. 200 meter di depanku adalah jembatan. Kulihat di jembatan itu ada lampu petromak. Alhamdulillah, akhirnya ketemu orang. Mungkin orang yang nyari belut atau katak hijau. Biasanya setelah hari hujan, banyak pencari katak yang membawa lampu petromak di rawa-rawa. Aku mulai makin dekat dengan lampu tersebut. Sekitar 50 meter di depan, di sini aku mulai ragu. Lampunya masih menyala, tapi gak terlihat ada seorang pun yang memegang lampu tersebut. Mungkin belum kelihatan. 10 meter ke depan, aku mulai ketakutan. Ternyata benar, lampu itu tanpa manusia, cuma lampu. Gimana mungkin di tempat yang gak ada tiang lampu, ada lampu yang bisa setinggi orang dewasa tanpa ada tangan yang memegang? Sebentar, memang gak ada tangan, tapi ada rambut yang panjang, seperti rambut perempuan. Kayuhanku mulai gak stabil. Goyang sana, goyang sini karena kakiku gemetaran. 2 meter di depan, sepedaku rubuh gak tentu arah. Karena yang aku lihat itu bukan lampu. Itu jeruan manusia, jantung, paru-paru dan usus. Dan di atas jeruan yang menyala itu ada kepala seorang perempuan yang berambut panjang. Ya Tuhan, makhluk apa ini? Ada beberapa detik aku dan makhluk itu saling tatap. Karena gelap, aku tidak begitu ingat dengan wajahnya. Yang aku ingat, dari sudut bibirnya ada taring yang meneteskan darah. Sepertinya dia juga kaget. Lalu kemudian dia terbang ke atas cepat sekali. Dan aku sama sekali tidak berminat untuk tahu kemana arah terbangnya. Yang aku inginkan saat itu adalah secepatnya sampai rumah. Lalu ku kayuh sepedaku sekencang mungkin. Sesampai di depan rumah tanteku, ku lempar dengan sembarangan sepedaku di halaman. Lalu ku gedor-gedor pintu rumah. Tante keluar tergopoh-gopoh sambil mengomel. Begitu pintu terbuka, aku langsung masuk tanpa cuci kaki. Padahal kakiku masih belepotan bekas air hujan. Lalu aku masuk kamar dan selimutan. Masih ku dengar tanteku mengetuk pintu kamar, menanyakan apakah aku udah sholat dan makan atau belum. Tapi tak ku jawab, karena aku tengah sibuk ketakutan di balik selimut. Esok paginya,
baru kuceritakan kejadian semalam kepada tanteku. Tanteku juga ketakutan, dan gara-gara ceritaku itu, aku benar-benar gak boleh keluar rumah setelah maghrib. Menurut tanteku, makhluk itulah yang namanya kuyang. Dia suka memangsa bayi. Dia itu sebenarnya manusia yang menganut ilmu hitam demi pesugihan atau kecantikan yang abadi. Besok malamnya, di pos ronda juga dihebohkan dengan penampakan kuyang yang dilihat oleh bapak-bapak ronda. Dan baru ku ketahui 2 malam sebelumnya, Bu Aisyah, seorang tetangga yang rumahnya di ujung jalan, ditemukan pingsan di tengah jalan oleh suaminya sendiri. Malam itu dia pulang dari rumah ibunya di jalan PL. Saat itu masih dibilang belum terlalu malam, kira-kira jam 8 atau 9-an. Sebenarnya biasanya kalau Bu Aisyah ke rumah orang tuanya, malamnya suaminya datang menjemput. Tapi malam itu suaminya terlambat menjemput karena bosnya memintanya untuk lembur di toko material tempat ia bekerja. Karena gak ingin terlambat pulang, Bu Aisyah nekat pulang jalan kaki. Waktu melewati jembatan, dia merasa ada yang menjajari langkahnya. Tapi anehnya, langkahnya tidak bersuara. Di situ Bu Aisyah ketakutan dan tidak berani menengok ke samping. Ini pasti hantu, pikir Bu Aisyah. Karena kalau manusia pasti akan terdengar suara langkah kakinya. Lalu Bu Aisyah mempercepat langkahnya. Keringat dingin mulai bercucuran keluar dari seluruh pori-pori Bu Aisyah. Karena meskipun ia berjalan setengah berlari, orang di sampingnya itu juga ikut berlari. Dan sepertinya orang tersebut terus menatap ke arahnya, seperti sedang memperhatikannya. Karena penasaran, akhirnya Bu Aisyah menoleh juga. Dan betapa kagetnya saat dia melihat apa yang ada di sampingnya. Sebuah kepala perempuan dengan rambut panjang, mata merah dan taring yang mencuat di sela-sela bibirnya. Kepala itu tanpa badan, hanya kepala, dan jeroan yang menjuntai bergoyang-goyang mengikuti gerakan kepala yang berjalan menjejerinya. Begitu saling bertatapan, si kepala perempuan itu menyeringai. Seketika Bu Aisyah pingsan. Kebetulan suaminya, Pak Sukron, sedang mengendarai motor ke arah jalan PL untuk menjemput Bu Aisyah. Begitu sampai di jembatan, lampu motornya menangkap sesosok tubuh perempuan tergeletak di tengah jalan. Betapa kagetnya Pak Sukron saat tahu bahwa ternyata itu adalah tubuh istrinya. Lalu Pak Sukron membawa istrinya pulang. Esok paginya Bu Aisyah dibawa ke seorang kiai untuk minta didoakan. Doa keselamatan untuk Bu Aisyah dan bayi di dalam kandungannya. Bu Aisyah memang sedang mengandung anak kedua dan usia kandungannya menginjak 7 bulan. Andai aku tahu kabar itu duluan, gak bakalan aku nekat ke rumah Hari malam itu. Penampakan kuyang yang beruntun itu menggegerkan seisi komplek. Tapi yang aku heran, di antara mereka yang melihat kenampakan itu, tidak ada satupun yang menyebut bahwa jeroannya bersinar seperti lampu. Aku jadi berpikir, apakah yang kulihat malam itu sama dengan yang mereka lihat? Atau jangan-jangan kuyangnya bukan cuma satu. Malam setelah kejadian di pos ronda, ada satu kejadian yang lebih menggemparkan yang dialami oleh Bu Sanah, seorang ibu yang sedang mengandung anak ketiga. Rumahnya agak terpencil, dekat dengan hutan belukar tanaman bakau. Malam itu dia menyuruh suaminya, Pak Dali, untuk menjemput bidan karena perutnya mulai kontraksi. Tanda-tanda akan melahirkan. Di sini rumah bersalin pada zaman itu masih langka, sementara rumah sakit umum jauh. Masyarakat di sini biasa memanggil bidan ke rumah untuk membantu persalinan. Tapi entah kenapa, malam itu suasana dusun sepi. Orang takut keluar rumah malam-malam karena teror kuyang menyebar di seluruh wilayah Jalan P. Saat Pak Dali menjemput bidan, di rumah Bu Sanah ditemani ibunya dan ibu mertuanya. Kedua anaknya sudah tidur selepas isya. Sempat ibu mertuanya mendengar jendela kamar tempat menantunya tidur diketuk dari luar.
Setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ibu mertuanya khawatir dengan adanya kabar tentang kuyang yang beredar pada saat itu. Lalu dia keluar memanggil beberapa bapak-bapak untuk membantu menjaga proses kelahiran menantunya. Tidak berapa lama, Pak Dali datang bersama bidan berbarengan dengan 3 orang bapak-bapak tetangganya. Saat itu, ketiga bapak-bapak berjaga di emper depan. Ibu mertuanya di dapur untuk merebus air. Di kamar ada Ibunda Busana, Bu Bidan, dan Busana sendiri. Sementara Pak Dali menjaga di pintu kamar tempat persalinan istrinya. Ibunda Busana kembali mendengar pintu jendela diketuk pelan. Pelan sekali. Lebih mirip papan yang terantuk benda lunak. Tapi suara itu ia abaikan karena kondisi anaknya siap melahirkan. Dan beberapa menit kemudian terdengar tangisan bayi. Rupanya bayinya sudah lahir. Tapi beberapa detik kemudian disusul suara jeritan 3 perempuan yang hampir bersamaan. Pak Dali menyuruh masuk dan para bapak-bapak pun menghambur ke kamar persalinan. Di sana mereka mendapati Bu Bidan yang syok dan Busana yang masih menangis histeris. Ibunya berusaha menenangkannya. Setelah ditanya, ternyata bayi mereka diculik kuyang. Menurut cerita mereka, begitu bayi tersebut keluar dari rahim si ibu, tiba-tiba dari belakang Bu Bidan muncul kepala yang langsung menyambar bayi yang baru saja dipotong ari-arinya, lalu membawanya terbang keluar melewati jendela yang ternyata sudah terbuka. Malam itu juga, hampir semua laki-laki di komplek itu keluar memburu si penculik bayi. Tapi sampai pagi, makhluk itu tidak ditemukan. Kabar mengerikan itu cepat tersebar ke seluruh wilayah. Semua orang geram sekaligus takut dengan berita tersebut. Sementara suami istri pemilik bayi terus mencari bantuan untuk mencari anak mereka. Aku dan beberapa pemuda kasakusuk mencari tahu siapa sebenarnya si kuyang itu. Lalu kami coba melakukan investigasi. Orang-orang yang pernah melihat penampakan kuyang tersebut ditanyai satu persatu, seperti apa wajah makhluk tersebut. Sementara aku sendiri yang seharusnya menjadi narasumber malah tidak bisa mengingat wajah si kuyang itu. Mungkin karena kelewat shock malam itu. Kami semua khawatir akan jatuh korban berikutnya. Di antara para pemuda, ada Alwi dan Irwan yang paling berambisi memburu kuyang tersebut. Kedua pemuda itu di sini dikenal paling berani dan dianggap sebagai pemimpinnya pemuda secara tidak resmi. Suatu pagi, saat Bu Aisyah sedang berbelanja sayur di tukang sayur keliling, datang seorang perempuan muda yang menyapanya dengan ramah. Mereka sempat mengobrol dan si perempuan muda yang sebut saja namanya Bunga sempat mengelus perut Bu Aisyah yang sudah terlihat membesar. Sepanjang hari Bu Aisyah memikirkan soal si Bunga ini. Dia merasa pernah melihatnya, tapi entah di mana. Sementara si Bunga sendiri adalah seorang asing yang datang dari kota provinsi seminggu sebelumnya. Ia menetap sementara di perumahan guru sebuah SD negeri yang tidak terpakai. Karena guru-guru di situ sudah memiliki rumah masing-masing sehingga rumah tersebut kosong. Ia mengaku sebagai staf sebuah perusahaan kontraktor yang diutus untuk memetakan data sehubungan dengan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi. Ya, pokoknya semacam itulah. Sehari-hari Mbak Bunga ini berkeliling untuk mengumpulkan data-data dengan penampilan pekerja kantoran. Ada semacam emblem atau logo tertentu di seragam abu-abu yang sering dia kenakan. Mungkin logo perusahaannya. Dan setelah mengingat-ingat dengan keras, barulah Bu Aisyah ingat bahwa si Bunga ini wajahnya mirip dengan kuyang yang dia temui malam itu. Lalu Bu Aisyah menceritakan ingatannya pada Pak Sukron. Kemudian Pak Sukron menceritakan hal tersebut kepada Alwi saat mereka mendapat jatah ronda bersama. Awalnya kami kaget dan seperti tidak percaya dengan ingatan Bu Aisyah. Tapi demi mendapatkan pelakunya, kami berusaha keras mendapatkan foto wajah si Bunga. Esoknya kami meminjam kamera pocket milik pamanku untuk kami pakai dan patungan membeli roll film.
Lalu kami pura-pura sedang melihat-lihat bangunan sekolah, lalu foto-foto bersama di situ. Rencananya kami akan bertamu dan mengajak Mbak Bunga untuk foto bersama. Tapi sayangnya rencana itu gagal, karena ternyata rumah itu sudah kosong. Lalu kami menemui Pak RT dengan maksud mengajak menggeledah rumah yang ditinggalin Bunga. Dan sayangnya lagi, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Salah-salah kami bisa dipenjara. Tapi meskipun kami tidak bisa membuktikan bahwa memang si Bunga pelaku teror kuyang tersebut, sejak saat itu teror kuyang berhenti. Si Bunga tiba-tiba menghilang dari komplek kami. Pegawai sekolah yang membereskan tempat tersebut katanya menemukan ada bekas tetesan darah di belakang pintu kamar. Tapi entahlah, karena kami tidak melihat sendiri, hanya cerita dari para warga. Dan sayangnya, kabar kemana perginya si Bunga tak ada siapapun yang tahu. Dia seperti hilang di telan bumi. Atau kami yang kurang luas pergaulannya. Atau mungkin dia sudah berganti identitas. Tapi sejak itu di Jalan P kondisi kembali aman. Belum pernah lagi terdengar kabar soal kuyang atau semacamnya. Aku sendiri sejak menikah di tahun 2008 kembali ke Lampung Timur untuk mengurus kebun milik kedua orang tuaku. Cukup sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, serem. Amit-amit jabang bayi, mudah-mudahan kuyangnya gak sampai sini. Tapi insya Allah kuyang juga takut dengan pamor begal Lampung Timur. Pasti si kuyang juga ngeri ngebayangin organ dalamnya dibegal terus dijual ke pasar gelap. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa berdoa sebelum tidur supaya nggak mimpi buruk, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.